Tahun ini Indonesia akan memperingati kemerdekaan yang ke-75. Kemerdekaan selayaknya juga digunakan untuk mengenang para pahlawan yang ikut berjuang demi negara ini. Namun, tak semua tokoh pejuang nih yang terkenal dan masuk daftar pahlawan nasional. Beberapa dari mereka tak memiliki gelar, bahkan tak banyak dikisahkan. Meski demikian, bangsa ini tidak boleh menafikan peran mereka. Perjuangan mereka dalam memerdekakan Indonesia tetap harus diapresiasi dan diteladani. Berikut beberapa nama pejuang dari sejumlah daerah di tanah air tanpa gelar kehormatan pahlawan nasional. Namun sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar Like Indonesia bisa terus berkembang dan memberi info bermanfaat serta menarik untukmu. Nama Ida I Dewa, istri Kanya, tidak asing di telinga warga Klungkung. Dia adalah tokoh perempuan dari kerajaan Klungkung yang beristana di Kusamba. Salah satu sisi yang paling diingat warga Klungkung dari sosok Ida I Dewa Kanya adalah sepak terjangnya dalam melawan imperialisme Belanda. Sosoknya menjadi simbol keberanian, ketangkasan, dan emansipasi perempuan hingga beberapa generasi setelahnya untuk tetap mempertahankan tanah leluhur. I Nenga Wirta Tamu. Tokoh satu ini lebih dikenal dengan panggilan Jilik. Dia merupakan inisiator pembangunan Taman Pujaan Bangsa Margarana yang berlokasi di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Sebelum menginisiasi Taman Pujaan Bangsa, Jilik adalah seorang pejuang perang. Nama Jilik sendiri berarti kecil atau mungil. Nama ini sebenarnya adalah nama samaran yang dipakai saat menjadi pemimpin gerilya di wilayah Buleleng Timur pada tahun 1945 sampai 1950 dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tubagus Ahmad Hatip, pria yang lahir di Pandeglang, Banten pada tahun 1855 ini merupakan salah satu tokoh Islam Banten. Dalam buku Jalan Hidup dan Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten, Ahmad Hatip disebut sebagai kiai yang turut melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda pada tahun 1926 di Batavia. Berkat peran dan perjuangannya di era penjajahan Belanda dan Jepang, Ahmad Hatip menjabat sebagai Residen Banten yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada 19 September 1945. Nyimas Gamparan merupakan wanita yang berasal dari Kesultanan Banten. Heroisme Nyimas Gamparan dikenal dalam Perang Cikande. Perang tersebut terjadi sekitar tahun 1829 hingga 1830. Perang itu terjadi lantaran Nyimas Gamparan yang memimpin puluhan pendekar wanita menolak aturan tanam paksa yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1830 yang diterapkan kepada penduduk pribumi. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, terdapat sosok ulama sekaligus pejuang kemerdekaan bernama Kiai Haji Muhyiddin. Namanya memang tak banyak dikenal, tapi dia merupakan salah satu pemimpin dalam penyerangan kepada sekutu di Bandung Utara pada masa penjajahan. Kiai Haji Muhyiddin menjadikan pesantren Pagelaran 1 sebagai markas pelatihan dan penggemblengan mental bagi para pejuang Hizbullah. Gele Harun merupakan pejuang kemerdekaan yang menjadi pengacara pertama di Lampung. Ia bergelar Meester in de Rechten atau Magister Hukum. Gele Harun memulai perjuangan mempertahankan kemerdekaan saat bergabung di organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API 1945. Adanya ultimatum dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook ke seluruh tentara Indonesia, termasuk hakim militernya, membuat ia angkat kaki dari Palembang. Ia pun kembali ke Lampung dan bergabung kembali dengan API untuk angkat senjata saat agresi militer Belanda II tahun 1948. Sejak usia 16 tahun, Abdul Muiz Hasan mendirikan dan mengetuai
Rukun Pemuda Indonesia pada 1940. 5 tahun kemudian, saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Abdul Muiz Hasan Muda turut dalam panitia persiapan penyambutan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, Abdul Muiz Hasan juga sempat membentuk partai lokal di Kalimantan pada 1946. Namanya Ikatan Nasional Indonesia di Balikpapan. Organisasi politik ini berjuang mewujudkan kemerdekaan lewat jalur diplomasi. Tidak semua perjuangan harus dilakukan di medan perang. Semua sumbangsi dalam bentuk apapun demi kemerdekaan Indonesia harus diakui sebagai sebuah perjuangan. Seperti yang dilakukan oleh Raden Ayu Suharsikin, yang merupakan orang yang membentuk karakter beberapa tokoh pejuang kemerdekaan seperti Soekarno, Semaun, Alimin, Darsono, Kartosuwirjo, Tan Malaka hingga Musso. Jika berbicara peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, kita tak bisa mengesampingkan sosok Dr. Karyadi. Ketika pertempuran 5 hari bergejolak di Semarang pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, Dr. Karyadi tetap menunjukkan sikap profesionalnya dengan meneliti kandungan racun di tandon air atau reservoir Siranda. Sayangnya, Dr. Karyadi harus gugur karena tertembak di tengah perjalanan. Nah, coba tulis komentarmu di video ini jika kamu mengetahui tokoh pejuang lain yang pantas masuk daftar pahlawan nasional.